IGF Cirebon, dimanapun Anda berada, aku percaya sukacita Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama, kita merasakan hadiratnya dan kita bersukacita. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Oh, hey, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Oh, ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalam, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, mari saya ajak kita membaca ayat renungan kita minggu ini yang terambil dari 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari saya ajak kita semua menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, kami ingin bersatu hati bersama seluruh jemaat IGF Cirebon untuk menaikkan doa-doa syafaat Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan ibadah onsite Tuhan, ibadah hybrid Tuhan. Kami minta
Tuhan tolong setiap kami pelayan-pelayan-Mu agar bisa memberikan yang terbaik dalam melayani Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk tim Sunday Service Tuhan yang sampai detik ini setia terus melayani Tuhan. Kami mengucap syukur buat orang-orang di balik layar Tuhan yang mempersiapkan setiap hari Minggu ibadah ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan pakai, akan Tuhan kirimkan untuk memberkati kami di IFGF Cirebon ini Tuhan. Tuhan pakai mereka, Tuhan perlengkapi mereka, berikan hikmat-Mu, wisdom-Mu Tuhan kepada mereka, sehingga apa yang mereka sampaikan boleh bertumbuh, boleh memberkati, boleh mengubahkan hidup kami semua Tuhan. Kami juga Tuhan tidak lupa mengucap syukur Tuhan buat pekerjaan, buat usaha yang Tuhan sudah percayakan kepada kami sampai detik ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan keluarga Tuhan, yang banyak keluarga yang Tuhan sudah pulihkan Tuhan di masa-masa sekarang ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mengalami terobosan, kami boleh mengalami pemulihan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's a worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it, when it's all about you.
It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. When it's all about you, it's all about you. When it's all about you, it's all about you. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Passion Worship yang barusan dibawakan. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan sebelum masuk ke firman Tuhan, seperti biasa, sama-sama ayo kita deklarasikan iman percaya kita. Karena disitulah sumber kekuatan. Yuk sama-sama kita angkat handphone kita yang berisi software dari Alkitab. Kita angkat Alkitab kita dan sama-sama kita katakan. Saudara siap? Yuk sama-sama katakan bahwa inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan dan saya diberkati di dalam Dia. Karena saya tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup dalam kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya. Hari ini kita akan diberkati oleh seorang yang tidak asing untuk IFGF Cirebon. Beliau mengisi anchor class atau pendalaman Alkitab yang kita lakukan setiap minggu. Beliau seorang motivator, seorang yang diberkati, seorang ibu dari 2 anak, dan pastinya seorang istri dari 1 suami. Ayo sama-sama kita lanjut, kita sambut Pastor Sariwati Gunawan to the Lighthouse. Shalom, selamat pagi Jemaat FGF Cirebon. Senang sekali pada hari ini saya bisa kembali hadir di hadapan Anda. Terima kasih saya ucapkan baik kepada Pastor Tommy, Pastor Handoyo, dan semua tim leadership di FGF Cirebon yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam tema yang akan disampaikan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak menutup mata dan mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur tentang begitu banyak kebaikan dan kesetiaan yang boleh Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, pagi hari ini kami ingin mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Ajar kami ya Bapa untuk kami boleh membuka hati kami khususnya. Untuk kami boleh menerima kebenaran ini menjadi satu hal yang baik yang dapat membawa perubahan di dalam kehidupan kami semua, supaya kami semua tentunya selalu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kami serahkan Tuhan, apa yang akan disampaikan ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini, tema yang akan disampaikan sesuai dengan tema bulanan ini, yaitu Living in Freedom. Namun ada subtema yang saya dapatkan khusus di pagi hari ini, yaitu adalah a freedom to be yourself in Christ. Kita akan berbicara banyak tentang self-identity. Saudara, jika Anda pada pagi hari ini ditanya oleh seseorang, apa atau seperti apa atau siapa identitas yang Anda miliki? Bagaimana dengan jawaban Anda? Kebanyakan dari orang-orang yang ditanya tentang identitas, mereka akan menghubungkan identitas mereka itu dengan pekerjaan atau peranan yang sedang mereka lakukan pada saat itu. Misalnya kalau Anda adalah seorang pengusaha,
maka biasanya dengan senang langsung bercerita bahwa dia adalah seorang pengusaha, usahanya di bidang apa, di mana kantornya, dan sebagainya. Atau jika Anda adalah seorang dokter, maka Anda mungkin akan menjawab, oh saya adalah seorang dokter di bidang apa, dan bekerja di rumah sakit mana, atau membuka klinik atau praktek di mana. Itulah kebanyakan dari kita ketika kita ditanya mengenai identitas. Tetapi sebetulnya, saudara, kalau seandainya identitas itu hanya berpegang kepada pekerjaan atau peranan yang sedang kita lakukan saja, maka satu kali ketika kita mungkin kehilangan pekerjaan itu, atau mungkin kita berganti peranan, maka bisa jadi kita akan mengalami sedikit krisis identitas. Ya, kenapa demikian? Karena kita akan terus mengalami ups and downs di dalam kehidupan kita. Dan hal tersebut bisa terus terjadi secara terus-menerus. Bukankah itu sama dengan orang yang membangun di atas dasar pasir? Ya, kita tahu kalau pasir itu akan selalu bergerak. Dia tidak solid, dia mudah berubah. Maka kalau kita menaruh identitas kita pada sesuatu yang masih sangat rentan atau akan sangat besar kemungkinannya untuk mengalami perubahan, maka sama artinya dengan kita akan harus selalu siap dengan perubahan yang akan terjadi di dalam hal tersebut. Identitas adalah suatu hal yang basic, yang sangat penting, yang kita perlukan untuk menjalani kehidupan ini. Karena hanya dengan kekuatan atau keyakinan akan identitas diri kita itulah yang akan mendorong kita dan akan menolong kita nantinya untuk kita bisa berlari-lari kepada panggilan yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Ada seorang psikolog yang bernama David Banner. Dia mengatakan bahwa identitas diri itu terbentuk dari pengalaman, relationship, keyakinan, dan nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi artinya apa? Jika kita mengalami sebuah pengalaman yang baik, maka identitas kita tentunya akan menjadi kuat dan positif dan baik. Tapi sebaliknya, jika mengalami suatu hal yang buruk atau memiliki relationship yang buruk, atau kita tidak terlalu yakin dengan keyakinan yang kita punya sendiri, maka hal tersebut akan membangun identitas diri yang negatif. Jadi alangkah pentingnya bagi kita sebetulnya untuk kita dapat dikelilingi oleh orang-orang yang tentunya dapat mendorong kita dan menolong kita untuk membangun identitas diri kita tersebut. Nah, bicara tentang identitas diri, saya mau berbicara atau menyampaikan sebuah kisah dari Perjanjian Lama yang tentunya saya percaya Anda semua sudah tahu dengan kisah ini. Tetapi mungkin hari ini kita akan lebih membahas mengenai identitas itu sendiri. Di kisah Perjanjian Lama diceritakan tentang bangsa Israel yang selama kurang lebih 400 tahunan mereka tinggal di sana dan hidup sebagai budak di Mesir. Khususnya setelah Yusuf waktu itu sudah mati dan namanya sudah tidak dikenal lagi. Kisah itu ada di Keluaran 1, ya. Dan kita tahu dari cerita di kitab Kejadian bagaimana selama Yusuf hidup, bangsa ini hidupnya sangat makmur. Mereka bisa hidup berdampingan dengan bangsa Mesir, tidak diganggu dan bahkan dipenuhi dengan segala keperluan mereka pada saat itu, karena Firaun yang memerintah pada saat zaman Yusuf itu sangat-sangat respect dan menghormati Yusuf. Namun setelah Yusuf mati dan jauh setelah itu, di saat raja yang baru itu bisa dibilang sama sekali tidak kenal siapa Yusuf itu, maka situasi pun tentunya berubah. Bangsa Israel yang tadinya hidupnya nyaman, berada di dalam kepemimpinan Yusuf, sekarang tidak lagi. Nah, tapi kalau kita mau cari tahu lebih jauh, kenapa sih sebetulnya bangsa Israel itu kemudian dijadikan budak oleh orang Mesir ketika itu? Di Keluaran 1 ayat 9 dan 10, di situ diceritakan begini. Bangsa Israel itu sangat
banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Aha, alasan yang sebetulnya sangat positif untuk bangsa Israel itu sendiri. Betul ya? Bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Itu kata Raja Mesir ketika itu. Jadi artinya dengan kata lain Raja Mesir itu mengakui bahwa bangsa Israel itu punya satu potensi dan punya satu kapasitas yang besar sebagai sebuah bangsa. Minimal dari jumlahnya yang sangat banyak dan bahkan lebih banyak daripada bangsa Mesir itu sendiri. Nah, tetapi ternyata kapasitas bangsa Israel yang sangat dahsyat itu memberikan satu ketakutan tersendiri kepada bangsa Mesir. Makanya dilanjutkan di situ, Raja Mesir itu berkata, marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka. Oh, bijaksana bagi Mesir tentunya, tapi tidak bijaksana nanti untuk bangsa Israel. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Nah, kapasitas atau situasi bangsa dengan kekuatan yang sangat besar itu ternyata benar-benar memberikan rasa takut tersendiri kepada bangsa Mesir. Sehingga akhirnya mereka merasa perlu untuk melakukan suatu tindakan yang tegas ya, untuk menghindari masalah yang lebih besar lagi di kemudian hari. Dan Anda tahu apa yang dipakai, taktik yang dipakai oleh bangsa Mesir untuk mengalahkan bangsa Israel yang katanya jumlahnya itu jauh lebih besar daripada bangsa Mesir ketika itu. Cara yang bisa mereka pikirkan itu adalah dengan merusak identitas atau gambar diri mereka. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Mesir terhadap bangsa Israel. Di Keluaran 1 ayat 13 sampai 14 dilanjutkan dari cerita tadi, kita bisa membaca di situ dituliskan, lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Saudara, siapa sih yang bisa maksa seseorang? Biasanya yang bisa maksa itu adalah orang yang dengan caranya ingin menunjukkan kepada orang tersebut bahwa posisi atau kekuatan dia lebih besar daripada orang tersebut. Dan itu dilakukan oleh Mesir dengan cara kejam memaksa orang Israel bekerja. Dengan kata lain, orang Mesir mau bilang pada orang Israel, boleh saja jumlah kamu jauh lebih banyak dari kami, tetapi secara otoritas kami jauh lebih tinggi daripada kamu. Sehingga kamu harus nurut sama aku. Kurang lebih seperti itulah ya dalam bahasa kita. Dan yang berikutnya yang dilakukan adalah dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Mesir itu adalah cara-cara dari mereka untuk mengubah pola pikir dari orang Israel tersebut. Hal yang kedua dilakukan adalah memahitkan. Apa sih yang dimaksud dengan memahitkan itu? Yang dimaksud itu adalah bagaimana caranya membuat mereka merasa bahwa hidup ini memang tidak mudah. Hidup ini memang sulit dan sebagai bangsa pendatang mereka harus tunduk kepada bangsa yang memiliki negeri itu dan mau melakukan apapun yang diperintahkan oleh mereka tanpa dapat memilih pekerjaannya. Dan dengan sengaja mereka memang memberikan pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya orang Mesir sendiri tidak mau mengerjakan. Itu semua diserahkan kepada bangsa Israel ketika itu. Nah, hal-hal yang kemudian dialami oleh bangsa Israel ketika itu mengakibatkan bangsa Israel tidak lagi dapat merasakan kebaikan dari Allah yang selama ini mereka rasakan. Karena waktu di zaman Yusuf mereka tinggal di tanah Goshen dan di tanah itulah mereka dicukupkan dengan segala apa yang diperlukan oleh mereka. Tetapi kemudian ketika
zaman perbudakan ini terjadi, mereka semua dibuat sedemikian rupa, situasinya mengalami situasi yang benar-benar buruk buat kehidupan mereka. Dan karena itu kemungkinan besar mereka benar-benar tidak lagi bisa merasakan betapa baiknya Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, betapa berkuasanya Allah mereka selama ini. Mereka tidak bisa lagi merasakan itu. Dan lagi, kalaupun mereka mencoba berseru atau mengeluh, maka tentunya bukan jawaban dari Tuhan yang didapatkan, tetapi yang mereka dapatkan adalah cambukan dan siksaan yang mereka terima dari otoritas, tanda kutip ya, yang ada pada saat itu. Mereka bukan dapat pertolongan, tetapi adanya adalah mereka harus semakin keras bekerja. Dan setelah mereka bekerja keras seperti itulah, baru kemudian mereka akan mendapatkan upah, yaitu mungkin berupa makanan atau kebutuhan mereka pada saat itu. Dan gambaran tentang Allah yang hidup itu mulai digantikan dengan Allah yang mati, berupa patung dan dewa-dewa yang disodorkan kepada mereka oleh bangsa Mesir ketika itu. Bukankah gambaran tersebut, kalau kita renungkan lebih jauh, itu terus berlanjut sampai saat ini? Sadar atau tidak sadar, khususnya bagi mereka yang sama sekali belum mengenal Allah secara pribadi. Kebaikan Allah digantikan oleh seberapa besar kemampuan kita di dalam bekerja. Tentunya semakin besar kemampuan kita, semakin keras kita bekerja, maka sewajarnya kita akan mendapatkan hasil yang semakin banyak. Kuasa Allah juga mulai digantikan dengan kuasa jabatan, karir, materi, ya kan? Semakin tinggi jabatan dan karir yang kita miliki, seakan-akan kita akan mempunyai kuasa yang semakin besar. Atau mungkin semakin banyak materi dan kekayaan yang kita miliki, maka akan semakin besar juga kekuasaan dan kemampuan yang kita dapatkan. Nah, hal yang seperti ini tentunya akan merusak gambaran tentang Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa, Allah yang mampu mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, kenapa? Karena banyak orang akhirnya merasa gak ada Allah pun tidak apa-apa. Karena toh yang penting mereka bekerja makin keras, bekerja makin kuat, dan kemudian segala kebutuhan mereka akan dipenuhi. Itulah yang menjadi gambaran di Mesir ketika itu. Bangsa Israel yang tadinya sebetulnya merupakan bangsa pilihannya Allah sendiri, yang mempunyai nenek moyang yang luar biasa, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan mereka pernah hidup di situ karena Yusuf dengan pemenuhan yang luar biasa dari kasihnya Allah. Tetapi begitu mereka masuk ke dalam perbudakan itu, mereka lupa dengan segala sesuatu yang pernah mereka alami bersama dengan Tuhan. Tekanan dan kepahitan yang sengaja diciptakan bagi mereka, yang membuat bangsa yang besar ini akhirnya tidak pernah menyadari kekuatan dan kemampuan dan kapasitas yang mereka miliki. Mereka tidak menyadari betapa kompetennya mereka. Mereka tidak ingat dengan semua itu karena saat ini mereka semua berada di bawah kekuasaan sebuah otoritas yang kejam yang membuat mereka menjadi budak. Anda tahu kalau seorang budak itu artinya dia tidak bisa memiliki identitas diri. Banyak budak yang bahkan tidak punya nama. Kebanyakan mereka digantikan dengan nama panggilan yang ditentukan oleh mereka, oleh otoritas, atau mereka cuma punya serentetan angka untuk menggantikan identitas mereka yang sebenarnya. Dan sebagai budak, mereka juga kehilangan haknya. Hak untuk apa? Hak untuk kepemilikan, hak untuk membela diri, hak untuk bersuara. Mereka nggak punya hak itu. Dan mereka juga kehilangan kebebasan dan kemerdekaannya. Mereka sama sekali tidak boleh berpikir. Mereka tidak akan ditanya pendapatnya seperti apa. Anda bisa bayangkan,
kalau seseorang selama 400 tahun tidak boleh berpikir akan jadi seperti apa orang tersebut. Betul? Dan hidupnya akan tergantung dari penguasanya. Kira-kira kalau menjadi budak seperti itu, apakah kita bisa bilang bahwa dia hidup di dalam kebebasan? Sama sekali tidak. Nah, menjadi budak atau hamba pada saat itu benar-benar hanya dapat mengerjakan apa yang akan diperintahkan oleh majikannya. Dan 400 tahun tentunya adalah waktu yang sangat panjang ya untuk sebuah bangsa, meskipun dia adalah bangsa yang begitu besar ya, untuk bisa mendapatkan pengalaman yang akhirnya akan membentuk mereka untuk menganggap bahwa memang itulah identitas mereka. Akhirnya di pikiran mereka, meskipun dia adalah bangsa yang besar, bisa jadi mereka semua berpikir bahwa mereka itu lemah, tidak berdaya, tidak mampu membuat perlawanan, dan tidak akan pernah dapat keluar dari tekanan tersebut. Mereka mengalami krisis identitas yang berkepanjangan. Mesir bisa dibilang merupakan sebuah lambang atau sebuah gambaran tentang dosa yang berusaha untuk menguasai dan mengikat orang-orang yang dapat dikuasainya. Nah, balik lagi ke kehidupan kita yang sekarang. Jangan lupa sama seperti bangsa Israel tadi, maka kehidupan kita sebelum mengenal Kristus, kita semua juga sama, hidup di bawah tekanan, di bawah kuasa, dan di bawah ikatan dosa. Kita semua adalah manusia yang berdosa. Dan selama kita belum mengenal Kristus, maka dosalah yang menguasai kita. Yohanes 8 ayat 34, Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Tadi kita sudah bahas ya, apa sih kalau menjadi budak itu, kerugiannya seperti apa? Ya, kalau jadi budak atau hamba dari seseorang atau dari sebuah kekuatan. Dan dosa bisa dibilang merupakan kekuatan tersendiri yang ada mengikat dan akan menguasai kita di saat kita belum kenal Tuhan secara pribadi. Dan kenapa sih kalau memang jadi budak dosa itu, emang kenapa? Roma 7 ayat 19 dan 20 berkata demikian. "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku." Anda bisa lihat dari ayat tadi, Rasul Paulus menegaskan bahwa dosa akan mengikat kita sedemikian sehingga ada masanya di mana meskipun kita ingin berbuat yang baik, tetapi toh akhirnya kejahatan yang kita lakukan. Meskipun kita ingin melakukan sesuatu yang tentunya kita tahu bahwa itu akan jauh lebih menyenangkan Tuhan, tetapi toh dosa itu akan menekan kita, akan memberikan tuduhan-tuduhan buat kita sedemikian rupa sehingga akhirnya kita lebih melakukan apa yang dosa perintahkan kita untuk lakukan. Itulah kurang lebih Mesir yang dilakukan oleh bangsa Mesir di zaman bangsa Israel, dan apa yang dilakukan dosa terhadap kita di masa sekarang. Dosa sedemikian rupa akan mengikat dan akan mengubah kita menjadi orang yang meskipun kita tidak mau menjadi seperti itu, tapi toh akhirnya kita terbawa ke sana. Mengapa begitu? Karena itulah yang namanya hamba. Ketika kita menjadi hamba, kita hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh si penguasanya tadi. Nah, balik lagi ke cerita bangsa Israel. Kita tahu bahwa pada akhirnya bangsa Israel ini dibawa keluar dari Mesir. Melalui kepemimpinan Musa dan Harun, mereka semua keluar dari Mesir dan akan dibawa ke tanah perjanjian. Tetapi
jauh sebelum sampai ke tanah perjanjian. Allah itu membawa mereka ke suatu masa di padang gurun yang kalau saya boleh sebut sekarang sebetulnya itu adalah masa transisi. Masa di mana Tuhan itu akan membuat persiapan demi persiapan untuk orang-orang tersebut untuk akhirnya nanti benar-benar ready masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, untuk itu, untuk supaya bangsa Israel itu bisa masuk ke tanah perjanjian, hal pertama yang Allah lakukan itu sebetulnya bagaimana Dia mau mengembalikan identitas mereka kepada bangsa Israel ini. Allah harus dalam tanda kutip mengeluarkan atau membebaskan mereka dari situasi yang mengurung mereka selama 400 tahun. Anda bisa bayangkan ya, 400 tahun itu benar-benar akan membentuk satu kebiasaan-kebiasaan yang sulit untuk dibuang begitu saja. Sekalinya budak ya tetap budak akhirnya. Jadi meskipun mungkin secara fisik mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi cara pikirnya, keinginan-keinginannya, tindakannya masih belum berubah dari seorang budak seperti di zaman ketika mereka di Mesir. Nah, untuk itulah makanya kemudian Allah harus membersihkan mereka sedemikian rupa dari hal-hal yang terdahulu. Kenapa begitu? Karena Dia pengen mengembalikan gambar diri mereka. Bahwa mereka tuh punya Allah, punya penguasa yang sangat baik, yang mengasihi mereka, yang posisinya lebih tinggi dan bahkan lebih berkuasa daripada penguasa-penguasa Mesir di zaman dulu. Dan secara perlahan Allah mau membuang semua hal yang berbau Mesir dari kehidupan mereka dan digantikan dengan kasih dan kebaikan Allah sendiri. Juga memberikan mereka sebuah kepastian, sebuah keyakinan bahwa kehidupan mereka itu berharga, bahwa mereka dikasihi dan mendapat perlindungan yang sempurna dari Allah. Dan supaya Allah bisa benar-benar memberikan identitas yang kuat kepada mereka sebagai bangsa kepunyaan Allah sendiri. Hal ini kita bisa bilang sangat-sangat penting sifatnya. Begitu juga dengan kita. Mungkin selama ini kita merasa bahwa kita ini banyak dikuasai oleh masalah, oleh kesulitan hidup, atau oleh dosa bahkan. Yang kadang-kadang kita merasa bahwa posisi kita itu berada di bawah tekanan itu terus. Kita tidak bisa keluar dari kesulitan kita tidak bisa keluar dari segala masalah kita karena kita tidak mengerti siapa diri kita yang sebenarnya. Nah, jangan sampai kita juga kehilangan gambar diri kita. Karena begitu kuatnya semua masalah, kesulitan, dan dosa itu mengikat dan menguasai hidup kita. Identitas kita yang sebenarnya itu ada di dalam Kristus Yesus yang kita percayai. Yesus itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang sering berubah itu kita, betul ya? Kasihnya gak pernah berubah, kuasanya juga tidak pernah berubah. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mengembalikan identitas diri kita yang sebenarnya pada saat sekarang? Ada 3 langkah. Yang pertama, arahkan pandanganmu hanya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ini penting. Di dalam kehidupan kita, saudara, kita akan selalu mengalami yang namanya ups and downs. Masalah itu biasa, seliweran di depan kita. Tetapi kita tidak akan terpengaruh kalau seandainya kita tahu siapa diri kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita fokus kepada Allah, maka tentunya kita akan mengerti panggilan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihatnya manusia di sekitar kita, pasti kita akan selalu kecewa. Karena manusia itu akan selalu berubah. Dan jangan harapkan manusia itu akan konstan terus seperti itu. Ya bahkan kalau dikatakan katanya apa sih yang paling konstan di dunia ini? Ya perubahan itu sendiri. Artinya akan selalu ada perubahan demi perubahan. Jadi bayangkan kalau kita mengandalkan orang di sekitar kita yang sebentar A, sebentar B, sebentar C, sebentar Z, pasti kita akan kecewa dengan orang tersebut. Hal yang kedua, kalau kita sudah mengarahkan pandangan kita kepada Allah dan kita tahu panggilan kita yang utama di dalam Dia itu apa, perkatakan iman tentang Dia. Ini penting.
kita perlu perkatakan iman kita tentang dia. Itu yang sering saya lakukan sendiri di dalam kehidupan saya. Saya perkatakan bahwa saya percaya bahwa dia adalah Allah kita di dalam Kristus Yesus. Percaya bahwa kita telah dipilih untuk menjadi milik Allah di dalam Kristus Yesus. Meskipun kita punya banyak kekurangan dan kelemahan, percaya bahwa Allah tetap mengasihimu, menerima dan mengampunimu. Orang lain mungkin bisa berubah, tapi Allah tidak. Percaya bahwa Dia akan mendengarkan semua doa dan keluh kesah kita. Percaya bahwa Dia baik dan Dia mampu untuk memenuhi segala keperluan kita. Percaya bahwa semua yang Dia izinkan terjadi dalam hidup kita adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Dia. Percaya bahwa Ia yang memegang hari depan kita. Percaya bahwa Ia memberikan kelepasan dari segala ikatan dan belenggu yang membebani kita. Itulah iman yang perlu kita perkatakan. Dan langkah yang ketiga, kita perlu berjalan dan bertindak di dalam iman tersebut. No action, nothing is gonna happen. Kita perlu berjalan, kita perlu bertindak sesuai dengan iman tersebut. Lakukan sesuai dengan iman kita, berjalan bersama dengan Allah. Maka tentu akan ada hasil yang luar biasa yang diberikan di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir yang ingin saya sampaikan. Yohanes 8 ayat 36 berkata demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ketika kita menaruh identitas kita di dalam Tuhan, maka Yesus itu akan memerdekakan kita. Kata memerdekakan yang pertama ini artinya adalah membebaskan kita dari kuasa dosa. Sehingga sekarang dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita yang berkuasa untuk memilih apakah kita mau melakukan itu atau tidak. Kita bisa mengatakan tidak kepada dosa. Dan kata merdeka yang kedua, waktu dikatakan kamu pun benar-benar merdeka. Itu artinya bahwa dengan Yesus kita akan dibebaskan juga dari ikatan hukum Taurat. Kita tidak lagi under the law, tetapi sekarang kita under the grace. Kebebasan yang sesungguhnya adalah ketika kita dapat memiliki identitas diri kita sendiri di dalam Kristus untuk membuat kita bisa fokus kepada Allah, untuk dapat terus berlari-lari kepada tujuan, yaitu panggilan sorgawi bagi kita semua. Dan saudara, ketika kita sungguh-sungguh mengerti tentang bagaimana identitas diri kita yang sebenarnya di dalam Yesus, maka itulah yang kemudian akan memberikan kita living in freedom. A freedom to be yourself in Christ. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, untuk pengertian yang baru, untuk sebuah konfirmasi buat kami semua, bahwa kami perlu memiliki identitas yang sesungguhnya yang ada di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa Tuhan pada pagi hari ini, supaya setiap kami yang mendengarkan firman, biar kami semua juga diubahkan, supaya kami semua bukan melihat kepada apa yang manusia kerjakan, tetapi kami boleh fokus kepada panggilan yang Allah berikan di dalam kehidupan kami semua, sehingga kami semua benar-benar bisa mengalami living in freedom. Kami tidak perlu takut kepada manusia, kami tidak perlu takut akan segala kegagalan dalam kehidupan kami, tetapi ketika kami memandang Engkau, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang akan selalu membangkitkan kami kembali dan membangun kehidupan kami dan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya sungguh Tuhan berkat Allah terus menyertai kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dan biar Engkau terus membuat apapun yang dikerjakan itu selalu berbuah-buah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Sari. Ada motivasi, ada reminder bagaimana kita menghargai setiap kemerdekaan yang kita miliki dan bagaimana kita mengisi iman kita.
Yuk sama-sama kita aminkan dan sama-sama kita terima berkat ini. Saudara siap untuk menerima Tuhan berkat ini? Dan sama-sama kita akhiri kebaktian hari ini. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan oleh hambanya pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Engkau akan diberkati di kota, engkau diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu dan setiap hasil yang kau kerjakan dengan tanganmu sendiri. Sehingga perbendaharanya daripada langit akan melimpah dibukakan bagimu. Dan kau diberkati ketika engkau masuk, diberkati ketika engkau keluar dari rumahmu. Dan Tuhan akan maju berperang dan membiarkan setiap musuh-musuhmu yang mencoba melawan engkau terpukul kalah. Dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terus naik dan bukan turun. Sehingga akhirnya kasihan anugerah, damai dan sejahtera akan bersama dengan kita semua. Mulai hari ini sampai Maranatha. Happy Sunday, Tuhan berkati. God bless you.